warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Taufik Ridho dari kelompok 3 kelas B PAI. Di sini saya akan mempresentasikan bersama teman-teman saya tentang paradigma Al-Quran ini untuk kehidupan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Baroka dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian paradigma Qur'ani. Sebelum membahas mengenai paradigma Qur'ani, kita perlu tahu apa sih itu paradigma. Paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir seseorang terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku dan dapat dipercaya. Nah, setelah mengetahui pengertian dari paradigma, lalu apa sih pengertian dari paradigma Qur'ani sendiri? Paradigma Qur'ani adalah cara pandang atau cara berpikir seseorang terhadap suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an. Ada beberapa kepentingan paradigma Qur'ani bagi kehidupan umat manusia, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak manusia, yang ketiga yaitu mengarahkan manusia agar beribadah secara baik dan benar, yang keempat yaitu mengajak manusia menyucikan rohani, yang kelima yaitu membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Terima kasih, ya itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum Islam dalam kehidupan modern. Yang pertama yaitu fungsi dan tujuan hukum Islam. Fungsi hukum Islam hampir sama dengan tujuan, dapat diartikan sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Hukum Islam sendiri dibentuk sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh seluruh umat muslim. Nah, selanjutnya perkembangan hukum Islam dalam bentuk-bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum. Perkembangan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang ditimbulkan oleh penjajahan yang terjadi di dunia Islam. Perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum Islam di berbagai negara, yaitu memiliki implementasi hukum yang meliputi semua aspek hukum Islam, perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum. Perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang diterapkan di negara-negara muslim modern juga harus memenuhi semua aspek, baik berkaitan dengan hukum privat atau perdata maupun hukum publik, yaitu pidana. Beberapa negara yang memiliki peraturan-peraturan hukum Islam yaitu yang pertama negara Arab, contohnya Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, dan Kuwait. Yang kedua yaitu negara non-Arab, contohnya Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Turki, dan Filipina. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Madrim dari kelompok 3 kelas B. Saya akan membacakan macam-macam hukum Islam. Yang pertama, hukum ta'lifi yang berdiri dari al-wujub dalam kurung wajib, al-nahdu dalam kurung sunnah, al-ibahah dalam kurung mubah, al-karohah dalam kurung makruh, dan al-karomah dalam kurung haram. Contohnya wajib puasa bulan Ramadan, haramnya minum khamar, mubahnya makan minum, serta makruhnya merokok. Yang kedua, hukum wadi yang di dalamnya ada sebab syarat mani syah batal. Rukhsah azimah, contohnya waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab wajibnya seorang mukallaf. Menunaikan sholat zuhur, wudu menjadi syarat sahnya sholat. Haid menjadi penghalang mani. Seorang perempuan melakukan kewajibannya sholat atau puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Taufik Ridho dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan sistem hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersama masuknya Islam ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 atau 8 Masehi. Sedangkan hukum Barat baru diperkenalkan POC awal abad 17 Masehi. Sebelum Islam masuk Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya.
Namun, setelah Islam datang dan menjadi agama resmi di berbagai kerajaan Nusantara, maka hukum Islam pun menjadi hukum resmi kerajaan-kerajaan tersebut dan tersebar menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diakui berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itulah keinginan para pemimpin Islam untuk kembali menjalankan hukum Islam bagi umat Islam berkobar. Zaman kemerdekaan adalah di dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang di dalam berdasarkan ketuhanan diikuti dengan pernyataan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi dengan pertimbangan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akhirnya mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Firly Firgisa Bimalafi dari kelompok 3 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang kontribusi umat Islam dalam perumusan. Dengan demikian, kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum sangat besar. Apabila upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum dan praktek bermasyarakat dan bernegara melalui proses kultural dan dakwah. Apabila Islam telah menjadikan suatu kebijakan sebagai kultur dalam masyarakat, maka sebagai konsekuensi hukum harus ditegakkan. Bila perlu, law enforcement dalam penegakan hukum Islam dengan hukum yang positif, yaitu melalui perjuangan legislasi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila kurang lengkap dari penjelasan kami. Bila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan pada saat dimulainya jam pelajaran PAI pada hari Kamis. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.